Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala fa'altum nadimin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin antum a'lamu bi amri dunyakum. Rawahu Muslim. Wa aidan an Sa'ad qala maradtu maradan ataniya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fawada'a yadahu baina yadayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi faqala innaka rajulun mafnudun anta aw ati al-Haris ibni Kaladah atau Kaladah akhon sakifin fa innahu rajulun yatatabbabu falyakhud sab'a tamarat min ajwatin min ajwatil madinati falyaja'ahunna binawahunna summa liyaluddaka bihinna. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadirannya ya di program tadarus ya, penelitian dan juga publikasi ya. Ini adalah pertemuan pertama yang akan kita bahas bersama terkait dengan filsafat penelitian ya. Topik ini menjadi awal bagi penelitian, terutama terkait dengan ya bagaimana penelitian itu dilaksanakan ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya. Apabila datang kepadamu seorang fasik yang membawa suatu berita ya, maka periksalah fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin ya, agar kamu itu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahuinya ya, tanpa mengetahui keadaannya ya, fatus bihu alama fa'altum nadimin ya, yang kemudian menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu tersebut ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-6 ya. Teks hadisnya atau keywordnya, kata kunci dalam ayat ini terkait dengan apa? Fatabayyanu, yang merupakan tahapan dalam penelitian, yaitu cek, kemudian recheck sampai ke triple check gitu ya. Nah, kemudian nanti ujung dari penelitian itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Rabbmu, sebab itu janganlah sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu ya. Kemudian berikutnya saya dibawakan hadis dari Nabi SAW terkait dengan apa? Bagaimana apa ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan juga hukum-hukum terkait dengan apa? Dengan keduniaan, yaitu sabda beliau rawahu Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum. Engkau ya mengetahui tentang urusan dunia. Kita pahami bahwa asbabul wurud dari riwayat ini atau hadis ini terkait dengan bagaimana model dari istilahnya apa ya, untuk penyerbukan kurma gitu ya, sehingga kemudian ketika Nabi SAW itu memerintahkan ya, kenapa engkau melakukan seperti ini ya, kemudian dianggap oleh para sahabat itu dengan sebagai wahyu, padahal itu adalah satu pertanyaan dari Nabi yang untuk membuktikan. Maka kemudian di tahun berikutnya ternyata kemudian tidak
panen itu tidak bagus, ya kemudian beliau baru bersabda antum a'lamu bi amri dunyakum, yang kalau mengetahui tentang urusan dunia ya. Walaupun ya kalau dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara urusan dunia dengan akhirat gitu ya, kedua-duanya adalah memiliki irisan yang sangat kuat tentu saja ya. Kemudian yang berikutnya juga riwayat ya dari Abu Daud ya, yang menyatakan tentang bagaimana Nabi SAW ya, kemudian beliau itu ketika menjenguk salah satu sahabatnya yaitu Sa'ad gitu ya, kemudian beliau meletakkan tangannya di dadanya sampai-sampai ya saya mengatakan jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Ya kemudian beliau bersabda bahwa sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung, maka temuilah Al Haris bin Khaladah ya dari Bani Saqif, karena sesungguhnya dia itu adalah seorang tabib atau seorang dokter ya. Nah dari sini kita pahami bahwa hal-hal yang sifatnya itu terkait dengan ilmu pengetahuan ya dan lain sebagainya itu ya diberikan kepada ahlinya tentu saja gitu ya. Nabi SAW memahami secara general beberapa bagian. Nah dari sini ya nanti kita akan bahas bersama ya, saya mulai dari akhir tentang sebuah penelitian gitu ya. Dari sebuah penelitian itu tentu saja berakhir dengan sebuah hasil dan juga rekomendasi dari penelitian, biasanya juga dalam bentuk kebijakan gitu ya. Kemudian rekomendasi dan hasil itu kan dihasilkan dari kesimpulan penelitian ya. Kemudian kesimpulan penelitian ini diambil karena adanya proses penelitian ya. Nah, proses penelitian ini ya itu kan dilakukan karena memang adanya metode penelitian yang digunakan. Nah, pilihan metode penelitian itu terkait erat dengan paradigma penelitian ya. Kemudian paradigma penelitian itu tentu saja tidak lepas dari bagaimana sebenarnya filsafat penelitian yang mestinya kita juga bisa pahami dengan baik ya. Nah, sebelum kita bicara tentang banyak hal terkait dengan filsafat ilmu pengetahuan dan juga khususnya filsafat penelitian, kita pahami dulu tentu saja makna dari filsafat dan juga filsafat penelitian itu sendiri ya. Review sedikit terkait dengan filsafat ya, dari kata-kata filosofia, philein, mencintai, terus itu adalah cinta. Apa yang ono belum, orang masih malam. Artinya adalah apa? Artinya adalah kebenaran atau kebijaksanaan, wisdom, kemudian kearifan dan juga hikmat ya. Sehingga kemudian muncullah istilah filosofi atau falsafah yang maknanya itu adalah cinta kebijaksanaan. Nah, filosofi sendiri itu adalah daya upaya pemikiran dan renungan seorang manusia untuk mencari kebenaran hakiki atau sejati dalam arti kebijaksanaan dan juga hikmat ya. Dalam bahasa Arab itu adalah hikmah ya. Nah, kemudian filosof sendiri atau orang yang berfilsafat itu pentingnya adalah memang orang yang mencari kebenaran atau mencintai kebenaran dan bukan orang yang merasa memiliki kebenaran. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi filosof itu bukan orang yang merasa dirinya itu benar gitu ya. Kalau dia merasa dirinya benar ya berarti bukan filosof tapi orang yang merasa benar sendiri gitu ya. Nah, kemudian ya, dari sini kita juga bisa melihat bagaimana misalnya perkataan dari Muhammad Yamin terkait dengan makna dari filosofi itu sendiri ya. Kemudian juga beberapa yang lainnya dan kita nanti akan masuk pembahasan tentang filsafat penelitian itu sendiri ya. Jadi filsafat penelitian itu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan aspek-aspek filosofis dari penelitian ilmiah. Ya, ini mencakup pemikiran kritis tentang prinsip dasar, ya kemudian tujuan, kemudian metode, implikasi dari proses penelitian itu sendiri. Ya, nah ini berarti Jadi kita akan bahas ini ya, karena ini adalah masih baru awal sekali. Bahkan ini tadi saya hanya ngetes saja gitu ya, sehingga insya Allah kita akan laksanakan lebih lengkapnya pada esok hari ya jam 13.00 ya setelah sholat zuhur ya jam 13.00, kemudian insya Allah malamnya juga kita akan buat lagi setelah sholat tarawih yaitu jam 21. Ini hanya siaran awal saja untuk coba. Jadi intinya adalah bahwa di filsafat penelitian kita akan membahas tentang sebenarnya bagaimana cabang ilmu filsafat yang secara kritis menelaah
asumsi, metode, dan nilai yang mendasari proses penelitian tersebut. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.